Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini saya masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan tugas proyek saya pada pendidikan agama Islam yang melakukan ceramah singkat. Ya, saya juga mengambil judul dengan yang berjudul yaitu Ramadan sebagai Madrasah Sabar. Selawat berangkaikan salam, marilah kita junjung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah memberi kecerahan di pagi hari Ramadan kedua ini untuk saya dan teman-teman sekalian. Wa asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada pagi hari ini yang cerah ini dan hari kedua puasa kita, izinkan saya untuk memberikan ceramah singkat saya yang berjudul Ramadan sebagai Madrasah Sabar. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita telah diberi kesempatan lagi untuk bertemu lagi dengan Ramadan kita ini di tahun 2025. Dan umat Islam pasti akan bersyukur gimana caranya niat berpuasa. Salah satu yang dapat diraih oleh umat Islam yaitu ketika Ramadan adalah memenuhi hikmah sabarnya. Karena banyak banget godaan-godaan seperti kayak kalangan-kalangan anak remaja sekarang itu kan di sosmed media sosial itu terlalu banyak yang mengupload yang bermacam-macam bentuknya, yang saya mungkin tidak bisa juga menjelaskan satu persatu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, menyebutkan yaitu kalau Ramadan adalah sebagai bulan kesabaran atau puasa itu adalah sebagian dari sabar atau pelatihan dari kesabaran. Ramadan adalah momen yang tepat untuk mengembalikan rasa sabar kita dari hal-hal yang berbagai macam yang telah kita lakukan, seperti emosional kita yang terlalu tinggi dan keegoisan kita, agar kita bisa mendapatkan pahala sekaligus berbuat lebih baik lagi dari diri kita untuk menjadi sabar dalam hal apapun. Dan Ramadan ini memang benar-benar melakukan hal yang membuat diri kita itu berubah menjadi sabar-sabarnya dan ikhlas sepenuhnya. Sabar itu adalah perilaku aktif, kemungkinan yang mungkin saja bisa dilakukan dengan secara kayak kita harus menjaga lisan kita, karena mungkin dari sebelum kita puasa atau ada cara kita yang omongan kita yang mungkin gak enakan hati orang lain. Nah, itu kita harus menjaga lisan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, dan lain sebagainya. Karena di bulan puasa ini memang benar-benar kita harus banyak berubah ya teman-teman sekalian. Karena itu Ramadan itu momen yang tepat untuk menjalankan proses al-habsu, yang artinya itu menahan. Yang artinya yaitu menahan diri dari gejolak alami yang ada di diri manusia atau di jiwa manusia, seperti kecemasan, ketidakpuasan, keluhan, dan lain sebagainya. Bahkan pada ketidakpuasan itu bisa mengacu kepada bil fi'li, yang artinya kita tidak bisa mengontrol badan kita dalam arti kepuasan yang ada. Sehingga sabar di diri kita itu semakin terkontrol dan semakin kuat untuk berkembang. Mengesengajakan untuk menahankan lapar dan haus dan lain sebagainya itulah dia membuat kita itu semakin sabar, karena kita menahankan lapar dan haus itu selama 14 jam. Bahkan kalau kita buka puasa itu cuma 14 menit itu sudah kenyang. Itulah kehendak Allah itu tadi. Memang benar-benar aku juga nggak bisa bilang ya, karena memang benar-benar aku juga merasakan rasa sabar itu memang benar-benar tuh ada di bulan Ramadan ini. Apalagi Allah itu membuat Ramadan ini dengan cuaca yang cerah dan mungkin itu panas, yang membuat kita itu harus sabar menahankan rasa lapar, haus, dan emosi juga bisa akan nimbul secara tiba-tiba.
Setiap Ramadan telah selesai, mungkin di diri kita ini akan berubah ya, menjadi akan lebih sabar dari sebelumnya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita ada di jalan itu? Sebagaimana yang diuraikan oleh Imam Majduddin Al-Fairuz Abadi, bahwa sabar adalah aktivitas menahan diri, lisan, dan tubuh dari ketidakpuasan, komplain, dan akan membuat kekacauan atau kerusuhan yang mungkin akan tidak terduga terjadi. Dengan kata lain, kita menyengaja untuk menjaga diri kita sendiri dengan menahan lapar, haus, dan syahwat di sekian waktu. Ramadan itu adalah bulan kesabaran, bulan yang penuh dengan sabar, penuh dengan ujian, dan mungkin membuat kita itu akan berubah diri menjadi lebih baik lagi. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, hal-hal yang mudah kita dapatkan dulunya, kita akan menahankan itu, atau mungkin akan lebih susah untuk mendapatkan hal itu, karena mungkin gimana ya, kita juga nggak semua hal yang bisa kita lakukan itu bisa diterima oleh Allah. Seperti kayak mungkin aja lah dengan hal-hal yang kayak kita menyikat gigi di pagi hari itu kan pasti dibilang makruh gitu kan. Pasti kita akan menyikat gigi itu lebih awal dari sebelum imsak gitu kan. Atau mungkin kayak hal-hal yang mungkin seperti kayak negatif gitu, pasti kita tidak akan mungkin melakukannya, karena itu memang akan membuatkan batal puasa atau mungkin kemakruhan dari puasa kita. Mungkin demikianlah ceramah singkat yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa menjalankan puasa sampai akhir nanti, sampai menjelang Hari Raya Idul Fitri, sampai bisa untuk menahankan sabar dari yang sebelumnya, mungkin bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ataupun kita bisa menjadi orang yang penuh ikhlas dalam hal apapun untuk menjalankan dan niat untuk berpuasa. Kalau bisa kita tingkatkan lagi sholat kita 5 waktu, jangan lupa tarawih ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.